Roti coklat Rudy. Di sebuah sekolah yang ceria, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rudy. Rudy sangat suka bermain dan belajar hal-hal baru. Hari itu, saat istirahat, perut Rudy mulai keroncongan. Rudy berjalan perlahan menuju kantin. Dari jauh, ia bisa mencium aroma lezat dari berbagai makanan. Matanya berbinar melihat kue-kue manis dan roti yang empuk di balik etalase kaca. Kantin sedang sepi, Bibi Wati, penjaga kantin, sedang sibuk di belakang. Rudy melihat sepotong roti coklat yang sangat menggoda. Tanpa berpikir panjang, Rudy meraih roti itu dan menyembunyikannya di balik punggungnya. Rudy segera pergi ke taman sekolah, mencari tempat yang sepi. Ia membuka bungkus roti itu dan memakannya dengan cepat. Roti itu memang enak, tapi entah mengapa hati Rudy mulai merasa tidak nyaman. Semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Rudy teringat pesan ibunya untuk selalu jujur. Ia tahu apa yang dilakukannya tadi salah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pulang sekolah, Rudy berjalan lesu. Ibunya, Bunda Dewi, menyambutnya di pintu. Bunda Dewi melihat Rudy tidak seceria biasanya. "Ada apa sayang?" tanya Bunda Dewi lembut. Rudy memeluk ibunya erat-erat. Dengan suara pelan dan sedikit terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di kantin. Bunda Dewi mendengarkan dengan sabar. Setelah Rudy selesai bercerita, Ayah Surya datang dan ikut mendengarkan. "Rudy, mencuri itu perbuatan tidak baik," kata Ayah Surya dengan suara tenang. "Tapi setiap kesalahan bisa diperbaiki. Kita harus bertanggung jawab." Keesokan harinya, Rudy bersama Bunda Dewi dan Ayah Surya pergi ke sekolah lebih awal. Mereka menemui Bibi Wati di kantin. Rudy dengan berani meminta maaf dan memberikan uang untuk membayar roti yang diambilnya. Bibi Wati tersenyum dan memeluk Rudy. "Tidak apa-apa Rudy, Bibi senang kamu jujur dan berani bertanggung jawab." Rudy merasa lega dan bahagia. Ia tahu ia telah belajar pelajaran yang sangat penting hari itu. Petualangan Rudy yang basah. Rudy sedang cemberut di kamarnya. Tadi, Bunda Lestari dan Ayah Budi menyuruhnya berhenti bermain balok karena sudah waktunya tidur. Rudy merasa orang tuanya jahat sekali. Tidak ada yang mengerti Rudy, pikirnya. Bunda dan Ayah jahat. Rudy merasa sangat tidak senang. Ia memutuskan untuk pergi mencari tempat lain yang lebih menyenangkan. Dengan langkah kecil dan cepat, Rudy membuka pintu depan. Ia melangkah keluar. Berpikir ia akan menemukan petualangan yang lebih seru di luar sana, jauh dari orang tuanya yang jahat. Tapi, tiba-tiba, langit yang tadinya hanya mendung berubah gelap pekat. Tes, tes. Rintik hujan mulai jatuh, lalu biur. Hujan turun semakin deras. Rudy kedinginan. Bajunya basah kuyup, dan ia mulai menggigil. Petualangan yang ia bayangkan tidak seperti ini. Ia merasa takut dan menyesal sudah keluar rumah. Ia rindu Bunda dan Ayah. Di dalam rumah, Bunda Lestari dan Ayah Budi menyadari Rudy tidak ada. Mereka mencari ke setiap sudut rumah. "Rudy, Rudy," panggil Bunda Lestari dengan cemas. Tanpa pikir panjang, Bunda Lestari dan Ayah Budi segera memakai jaket dan mengambil payung. Mereka bergegas keluar rumah, menerobos hujan untuk mencari Rudy. "Rudy, Rudy," panggil Bunda Lestari lagi. Akhirnya, di bawah pohon besar, mereka melihat sosok kecil Rudy yang meringkuk kedinginan. Bunda Lestari segera berlari mendekat. "Rudy sayang." Bunda Lestari langsung memeluk Rudy erat-erat. Ayah Budi ikut memeluk mereka berdua, merasa sangat lega dan bersyukur Rudy ditemukan. Mereka bertiga pulang ke rumah yang hangat. Rudy meminta maaf kepada Bunda Lestari dan Ayah Budi karena sudah marah dan pergi dari rumah. Ia berjanji tidak akan lari lagi. Rudy tahu, rumah adalah tempat teraman dan paling hangat di dunia, dan Bunda serta Ayah selalu menyayanginya. Penyesalan Rudy yang lapar. Rudy duduk di meja makan, di depannya ada sepiring makanan sehat yang penuh warna. Ada nasi, lauk pauk, dan sayuran hijau yang segar. Tapi Rudy hanya memandangnya dengan cemberut. "Aku tidak suka sayur ini," gumamnya.
Bunda Lestari datang dengan senyum lembut. Rudi sayang, habiskan makanannya ya. Sayur ini membuatmu kuat dan sehat, katanya sambil mengusap kepala Rudi. Rudi menggeleng. Aku sudah kenyang Bunda. Aku mau main saja, seru Rudi, lalu melompat turun dari kursinya. Bunda Lestari hanya bisa menghela napas. Baiklah, tapi nanti jangan lapar ya, pesannya. Rudi segera berlari ke ruang bermainnya. Ia membangun menara balok yang tinggi sekali, lalu melompat-lompat riang. Hore, aku bebas, pikirnya senang. Setelah beberapa lama, perut Rudi mulai berbunyi. Kruyuk, kruyuk. Ia merasa sedikit lemas. Kenapa perutku begini? Tanyanya pada diri sendiri. Rudi mencoba mengabaikannya dan melanjutkan bermain, tapi ia tidak bisa fokus. Tenaganya terasa habis dan ia mulai merasa kesal. Mainannya tidak lagi menyenangkan. Tiba-tiba, ia melihat Ayah Budi sedang makan buah apel di dapur. Ayah Budi terlihat sangat menikmati apelnya. Rudi menelan ludah. Ia jadi ingin sekali makan. Rudi berjalan pelan ke dapur, mendekati Ayah Budi. Ayah, Rudi lapar, ucapnya pelan, dengan suara yang sedikit lesu. Ayah Budi tersenyum. Tuh kan, Bunda sudah bilang, kata Ayah Budi lembut. Mau makan sayur yang tadi? Rudi mengangguk cepat. Ia tidak peduli lagi dengan sayur, yang penting perutnya kenyang. Ayah Budi mengambilkan sepiring kecil makanan untuk Rudi. Rudi makan dengan lahap, menghabiskan semua yang ada di piringnya. Setelah itu, ia merasa jauh lebih baik. Terima kasih Ayah. Rudi janji akan selalu menghabiskan makanan Rudi, katanya sambil memeluk Ayah Budi. Rudi tahu, makanan sehat membuatnya kuat dan ceria.